Halo, berjumpa kembali bersama saya, Rizky Aprilandi, salah satu mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan, program studi akuntansi keuangan publik, yang kali ini, pada kesempatan ini, dan dalam video ini saya akan menjelaskan tentang profesi CPA yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah pemeriksaan keuangan satu, biasa kita sebut dengan auditing. Baiklah, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang profesi CPA, kita harus tahu apa itu CPA. Nah, CPA merupakan kependekan dari Certified Public Accountant yang merupakan sertifikasi tertinggi profesi akuntan publik di Indonesia. Profesi CPA sendiri dikeluarkan oleh kantor akuntan publik yang mempunyai 4 kategori ukuran yang digunakan untuk menggambarkan kantor akuntan publik atau KAP itu sendiri. Yang pertama ada kantor internasional 4 besar. Kantor internasional 4 besar berada di Amerika Serikat dan kantor ini memiliki cabang di seluruh Amerika Serikat serta seluruh dunia. Kantor Big Four atau yang kita kenal sebagai kantor internasional 4 besar mengaudit hampir semua perusahaan besar baik di Amerika Serikat maupun dunia serta banyak juga perusahaan yang lebih kecil juga. Kemudian yang kedua ada kantor nasional. 3 KAP di Amerika Serikat disebut kantor nasional karena memiliki cabang di sebagian kota besar serta kota utama di Amerika Serikat. Kantor nasional memberikan jasa yang sama seperti kantor Big Four dan bersaing secara langsung untuk mendapatkan klien. Setiap kantor nasional bervariasi dengan kantor-kantor di negara lain dan karenanya mempunyai kemampuan bertaraf internasional. Kemudian selanjutnya ada kantor regional dan kantor lokal besar. Terdapat kurang dari 200 KAP yang memiliki staf profesional lebih dari 50 orang. Sebagian hanya memiliki satu kantor dan terutama melayani klien-klien dalam jangka yang tidak begitu jauh. KAP lainnya memiliki beberapa cabang di satu negara atau wilayah dan melayani klien dalam radius yang lebih jauh. Dan yang terakhir adalah kantor lokal kecil. Lebih dari 95% dari semua KAP mempunyai cabang. Dari 25 KAP tenaga profesional, ada kantor yang memiliki satu cabang. Dan entitas nirlaba, meskipun beberapa memiliki satu atau dua klien dengan kepemilikan publik. Banyak kantor lokal kecil tidak memiliki audit dan terutama memberikan jasa akuntansi serta perpajakan bagi klien-klien. Nah, itu dia teman-teman kategori dari kantor akuntan publik. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan kantor akuntan publik. Jadi, kantor akuntan publik juga mempunyai kegiatan selain eh, dalam hal akuntansi, juga memiliki kegiatan tambahan, yaitu ada jasa perpajakan dan jasa konsultasi serta manajemen. Namun kita mesti tahu terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan jasa astesi. Nah, jasa astesi merupakan jasa penjamin yang diberikan oleh KAP dengan menerbitkan suatu laporan tertulis mengenai pertimbangan mereka sebagai pihak yang independen dan kompeten mengenai suatu pernyataan atau permasalahan. Nah, contohnya adalah kegiatan audit itu sendiri. Kemudian ada jasa non-atestasi, merupakan jasa di mana sang akuntan publik tidak memberikan opini, ringkasan mengenai temuan, keyakinan negatif, ataupun bentuk lain dari opini pribadi. Selain itu, KP juga harus mengembangkan produk dan jasa baru, yaitu perencanaan keuangan, penilaian usaha, akuntansi forensik, audit internal, yang disubkontrakkan, serta jasa penasihat teknologi informasi.
Nah, yang selanjutnya ada jasa akuntansi dan pembukuan. Biasanya klien kecil yang memiliki staf akuntan terbatas mengandalkan KAV untuk menyusun laporan keuangannya. Kemudian ada jasa perpajakan juga tentunya, di mana KAP menyiapkan SPT pajak korporasi dan perorangan baik untuk klien audit maupun non-audit. Kemudian ada jasa konsultasi manajemen. Jasa ini membantu klien agar mengoperasikan bisnisnya secara lebih efektif. Jasa ini berkisar dari saran singkat untuk memperbaiki sistem akuntansi hingga nasihat menyangkut manajemen risiko, teknologi informasi, dan rancangan sistem e-commerce. Kemudian uji tuntas merger dan akuisisi serta konsultasi manfaat aktuaria. Nah, itu tadi beberapa jasa-jasa yang diberikan oleh kantor akuntansi publik. Selanjutnya, adapun struktur dari kantor akuntan publik. Pertama ada perusahaan perseorangan. Jadi tersedia 6 struktur organisasi bagi KAP. Yang pertama itu ada perusahaan perseorangan, yaitu hanya kantor dengan pemilik tunggal yang dapat beroperasi dalam bentuk perusahaan ini. Kemudian yang kedua ada persekutuan umum atau general partnership. Untuk organisasinya sama dengan perusahaan perorangan, tapi menyangkut banyak pemilik. Gitu. Kemudian ada korporasi umum yang merupakan para pemegang sahamnya bertanggung jawab sebatas investasi mereka dalam korporasi ini. Jadi dia bertanggung jawab sesuai dengan jumlah saham yang dia miliki dalam sebuah perusahaan. Kemudian ada korporasi profesional. Korporasi ini memberikan jasa-jasa profesional dan dimiliki oleh satu atau lebih pemegang saham. Kemudian ada limited liability company, yaitu bentuk ini menggabungkan atribut-atribut yang paling menguntungkan dari korporasi umum dan juga persekutuan umum. LLC biasanya memakai struktur dan dikenai pajak seperti persekutuan umum. Tetapi, para pemiliknya memiliki tanggung jawab pribadi yang terbatas, yang mirip dengan kewajiban dalam korporasi umum. Dan yang terakhir, ada limited liability partnership, atau biasa disingkat dengan LLP, yaitu suatu persekutuan dengan kewajiban terbatas dimiliki oleh satu atau lebih rekanan. Organisasi ini berstruktur dan dikenai pajak seperti sebuah persekutuan umum. Tetapi perlindungan kewajiban personal dari LLP tidak sebesar suatu perseroan terbatas umum atau LLC. Nah, sifat dan ragam jasa yang ditawarkan KAP sangat bervariasi, dan hal itu mempengaruhi organisasi dan struktur kantor tersebut. 3 faktor utama yang mempengaruhi struktur organisasi semua KAP adalah yang pertama kebutuhan akan independensi dari klien. Dan yang kedua yaitu pentingnya struktur untuk memicu kompetensi. Serta yang ketiga meningkatnya resiko tuntutan hukum yang dihadapi auditor. Nah, ini dia slide. Oke, kemudian ada Surveillance of Lay Act and Public Company Accounting Oversight Board, atau biasa disingkat dengan PCAOB, yang ditunjukkan dan diawasi oleh Securities and Exchange Communication. PCAOB mengawasi auditor perusahaan publik atau terbuka, menetapkan standar auditing dan pengendalian mutu untuk audit atas perusahaan terbuka, serta melakukan pemeriksaan atas pengendalian mutu di kantor-kantor yang melakukan audit tersebut. Kegiatan-kegiatan ini tadinya merupakan tanggung jawab dari AICPA. Nah, ini dia penjelasan mengenai Securities and Exchange Commission, yaitu badan pemerintah federal yang membantu menyediakan informasi yang handal bagi investor untuk membuat keputusan investasi. Nah, AICPA sendiri menetapkan standar dan aturan yang harus diikuti seluruh
anggotanya, serta akuntan praktisi lainnya. AICPA memiliki kewenangan untuk menetapkan standar dan membuat aturan dalam 5 bidang utama, yaitu ada standar audit, standar kompilasi dan review, kemudian ada standar atestasi, dan ada standar konsultasi serta kode perilaku profesional. Nah, standar auditing internasional sendiri, saat ini para wakil dari berbagai negara bekerja sama dalam proyek penetapan standar untuk mengkoordinasikan standar auditing internasional yang baru. International Standard on Auditing atau ISA dikeluarkan oleh International Auditing Practice Committee atau yang biasa kita sebut IAPC dari International Federation of Accountants. FAC sendiri adalah organisasi profesi akuntansi sedunia dengan 163 organisasi dengan anggota di 123 negara, mewakili lebih dari 2,5 juta akuntan di seluruh dunia. Nah, tentunya dia juga memiliki standar umum dan standar pekerjaan lapangan. Standar umumnya yaitu pelatihan dan kecakapan teknis yang memadai, kemudian ada independensi, sikap mental, serta kecermatan profesional. Standar pekerjaan lapangan menyangkut pengumpulan bukti dan aktivitas lain selama pelaksanaan audit yang sebenarnya, seperti perencanaan dan pengawasan yang memadai, memahami entitas dan lingkungannya termasuk pengendalian internal, serta adanya bukti yang mencakupi dan tepat. Nah, yang terakhir adalah pengendalian mutu. Bagi sebuah KAP, pengendalian mutu terdiri atas metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa kantor itu memenuhi tanggung jawab profesional pada klien dan pihak-pihak lain. Metode-metode ini meliputi struktur organisasi KAP itu sendiri, seperti prosedur yang ditetapkannya. Itu ada 5 unsur pengendalian mutu. Yang pertama, independensi, integritas dan objektivitas, kemudian ada manajemen kepegawaian, serta ada penerimaan dan kelanjutan klien serta penugasan, dan yang terakhir adalah kinerja penugasan konsultasi serta penentuan prosedur. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang profesi CPA, jadi teman-teman bisa berikan komentar di bawah apabila ada hal-hal yang ingin ditanya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga sehat dan sukses. Jaya amin. Sampai di ketemu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.